Ada beberapa pembalap yang musim ini berada dalam tekanan yang cukup besar. Mau itu karena mereka memiliki sesuatu yang perlu dibuktikan kepada semua orang, atau karena kursi F1 mereka dalam bahaya. Pembalap yang menurut gue berada dalam tekanan besar musim ini, salah satunya ialah karena kursi F1 mereka dalam bahaya, ya Yuki Tsunade. Bagaimana tidak, performa Yuki di 2 musim pertamanya memang jauh dari kata memuaskan. Ditambah musim ini, dia akan memiliki rekan tim baru yang kemungkinan besar dapat merepotkannya. Ditambah lagi pembalap-pembalap junior Red Bull yang sangat banyak di feeder series musim ini, yang bisa aja kalau tampil memuaskan, bisa membuat Helmut mulai mengaktifkan Hadoken-nya untuk memecat Yuki. Tapi 3 balapan di 2023 telah berlalu, dan gue merasa mengapa Yuki Tsunoda layak untuk dipertahankan. Di 2021 dia menjalani musim rookie yang underwhelming ya. Tentu terdapat momen-momen di mana dia tampil bagus dan menunjukkan talenta dan speed-nya. Namun secara keseluruhan benar-benar underwhelming banget cuy. Dia sering banget terlibat dalam insiden dan head-to-head dia dengan Pierre juga sangat ya, dia hanya mampu mengalahkannya di quali sekali dari 22 balapan. Mengingat musim itu Pierre benar-benar lagi bagus-bagusnya sih, dan menderek mobil AT02 itu bersaing dengan Ferrari dan McLaren. Nah, yang bikin penasaran itu emang Pierre-nya yang lagi OP-OP-nya sebenarnya saat itu ya, yang ngederek mobilnya ke atas, atau sebenarnya mobil AT02 itu sekencang Ferrari dan McLaren, tapi Yuki-nya yang emang harus adaptasi sama lingkungan F1 dan ya nggak bisa menderek mobil itu kayak Pierre. Iya, lingkungan F1 secara umum, bukan mobilnya aja. Karena tim prinsipal Alpha Tauri, Franz Tost, mengatakan bahwa Yuki memang sedikit meremehkan betapa demandingnya F1. Dan ini terbukti dalam Drive to Survive. Ketika dia mengatakan bahwa ketika dia harus latihan, itu telah merusak harinya. Relatable sekali ya sama kita. Dan akhirnya ketika dia nge-crash mobilnya, itu telah merusak hari Helmut Marko. Jadi dia lebih memilih main PS dibandingkan latihan ketika tidak ada weekend F1. Yang dimana ya nggak salah selamat gitu kan, tapi harus diseimbangkan juga dengan latihan, biar badan lu bisa stay in shape atau fit ya. Setelah musim 2021, baru dia sadar bahwa F1 itu demanding banget dan dia harus selalu siap dalam segi fisik dan mental. Lalu kelemahan Yuki juga dia ini cukup temperamental, ngamuk terus di radio dan secara konten tim radio sih dapet, tapi kalau lu race engineer-nya, mungkin telinga lu tuh harus kuat dengerin rage mode-nya dia tiap weekend. Jadi dari 21 memang cukup underwhelming, tapi balik lagi, dia masih rookie dan masih perlu banyak belajar. Apalagi dengan Pierre sebagai rekan timnya, yang dimana hubungan mereka tuh udah kayak pacar, maksudnya kakak adik, harusnya Alpha Tauri dari segi hubungan teammate tidak ada masalah. Bahkan Pierre pun mau membantu Yuki berkembang, dari segi performa dan romance. Musim 2022 dengan regulasi baru, ya inilah saatnya Yuki untuk menunjukkan performa yang lebih baik dari musim lalu. Kita tahu ya kan, regulasi baru ini ternyata lebih nyaman buat Yuki, dan bagaimana hasilnya? Di musim ini, Yuki memang menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Berapa kali dia baik di qualifying dan race, mampu menantang dan bahkan mengalahkan Pierre. Tapi sayang aja, perkembangannya juga terhambat dengan mobil AT03 yang sering berjalannya musim malah makin menurun. Namun, yang penting ialah di musim ini, dia sudah mulai menantang Pierre dan menyulitkannya. Gak harus mengalahkannya lah, karena kita tahu kalau Pierre itu adalah pembalap yang solid. Tapi, untuk mendorongnya lebih sering itu aja udah cukup bagus lah menurut gue. Mirip kayak Zhou musim lalu dengan Valtteri Bottas. Ya, meskipun ada beberapa insiden yang sebenarnya nggak perlu, khususnya di Silverstone 2022 ya, di mana dia menabrak pacar, maksudnya kan timnya Pierre. Tapi udah jauh lebih minim lah dari musim lalu untuk soal crash. Untuk emosinya ya sudah mulai sedikit terkontrol, dan ya dia ngamuk kalau emang terlibat dalam insiden aja, bukan karena macet atau apapun itu lah ya. Kalau dia masih ngamuk-ngamuk soal macet, saran gua mah nggak usah ke Jakarta deh Yuki. Di 2023, dia akan memiliki rekan tim baru, yaitu pembalap keturunan Malang, Nyck de Vries. Nyck sendiri datang ke Alpha Tauri sebagai rookie, meskipun dia jauh lebih tua dari Yuki ya. Ditambah hype dia cukup gede setelah Italian Grand Prix di mana dia menggantikan Albon yang kena usus buntu di Williams dan cetak poin pertamanya. Jadi beban Yuki untuk 2023 ini cukup besar. Dia harus buktikan bahwa dia tuh bisa terus berkembang
memimpin tim AlphaTauri ini dan tentunya mengalahkan Nyck de Vries. 3 balapan telah berlalu dan dapat dikatakan bahwa dia telah menjalani 3 aspek tersebut. Di qualifying, dia mampu sejauh ini mengalahkan Nyck di 3 balapan tersebut. Dan di race juga. Walaupun lagi-lagi perkembangannya harus terhambat karena mobil AT04 ini bisa dikatakan mobil terburuk di grid F1 2023 sejauh ini ya. Jadi Yuki nggak bisa berbuat banyak. Dan dia finish P11 di 2 balapan pertama dan benar-benar ngederek mobil itu sebisanya. Lalu di Australian Grand Prix, dia sempat berada di P5 setelah kekacauan pas restart, namun turun balik ke P11 karena hasil ditentukan sebelum restart. Finish 11 lagi lah ya. Yang dimana pada akhirnya dia naik ke P10 karena Kartono kena penalti dan dia mencetak poin pertamanya di musim ini. Yuki benar-benar telah berkembang musim ini, meskipun mobilnya tidak memberikannya keadilan yang dia layak ya. Dia sudah melakukan segalanya untuk menderek mobil itu ke depan, dan sejauh ini dia cukup konsisten. Bahkan, dia sempat menonton di Fernando saat Hungarian Grand Prix 2021 kemarin, agar dia juga mampu menahan pembalap di belakangnya dan memberikan perlawanan yang keras. Mungkin dia sadar bahwa saking leletnya AT04 itu, sepanjang musim ini dia bakal jadi sasaran overtake. Tapi salut lah gue, dia benar-benar mau melakukan itu. Terbukti juga pas lawan K-Mag di Saudi Arabia kemarin, defense dia benar-benar kokoh dan sulit untuk jebol sama K-Mag. Ya meskipun akhirnya kesalip juga, tapi gue tetap respect lah. Inilah mengapa dia layak untuk dipertahankan. Perkembangan itu udah kelihatan banget dari 3 musim ini, dan gue sering bilang kalau kita tuh perlu nunggu 3 musim untuk ngejudge pembalap F1 tuh apakah dia layak atau enggak berada di F1. Kalau bisa membuktikan lebih cepat, dia lebih bagus. Tapi 3 musim lah maksimal kata gue. Nah, kayak GoTV 3 musim membuktikan apakah dia layak atau enggak, dan akhirnya terkick, karena emang ya sorry to say yang nggak layak kasarnya. Nah, sekarang Yuki sudah memasuki musim ketiganya. Dan sejauh ini, perkembangannya sudah terlihat dan arahnya juga udah bener. Cuman, itu aja sebenarnya nggak cukup kalau kata gue loh ya. Kenapa begitu? Ya untuk Mbak Helmut at least, karena menurut gue, Yuki benar-benar harus menunjukkan hal-hal yang spesial musim ini untuk mempertahankan kursinya di AlphaTauri. Mirip kayak Pierre 2020 sama 2021 kemarin. Nah, ini nih yang susah. Mengingat mobil AT04 itu lelet ya kan, nggak kayak AlphaTauri sebelum-sebelumnya. Ditambah, kalau di F2 udah ada yang menarik perhatian Bah Marco aja. Sementara Yuki konsisten tapi nggak menunjukkan hal-hal yang spesial aja, mungkin bisa jadi terkick nanti. Kita lihat itu dengan Daniel Kvyat kan di 2020 kemarin, dan ironisnya yang satu menggantikannya ialah Yuki Tsunade ini, karena dia tampil impresif di F2 sebagai rookie. Bakal dejavu banget sih kalau misalnya itu terjadi lagi, apalagi ke Yukinya sekarang ya. Nah ini yang membuat beban Yuki musim ini jadi berat banget coy. Jadi semangat terus ya Dek Yuki. Tapi nih ya, ada satu hal lagi yang membuat beban Yuki itu jadi gede banget musim ini. Apa tuh bang? Ya dia harus menjalani musim ini tanpa ayangnya Pierre sebagai rekan tim. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah Yuki Tsunoda layak berada di F1 dan layak untuk dipertahankan? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi. Agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue Dharma MH. Dan ya, I'll see you guys next time. Goodbye.